Selamat gini hari, Bapak Ibu sekalian. Saya sebutkan gini hari karena pagi menjelang siang, jadi tanggung. Baiklah, mempersingkat waktu, saya teringat bahwa Elon Musk pernah mengatakan people must move on. Ya karena dagangannya dia Tesla, tentunya dia berpikir bahwa masyarakat harus rame-rame mengganti ke mobil listrik. Nggak salah juga sih, memang kita juga semua berpikir bahwa suatu saat nanti kita akan beralih ke kendaraan listrik. Tapi menurut saya hal tersebut nggak mudah karena ada kaitannya dengan lifestyle. Saya kasih contoh sederhana. Sekarang jarum bensin Bapak ada di strip terakhir. Kemudian barusan terima telepon berangkat ke Sunter. Berangkat apa enggak? Berangkat. Kenapa takut? Saya tahu kok dalam perjalanan ke Sunter saya bisa ketemu pom bensin di sekian tempat. Ngisi bensin berapa lama? Tadi saya katakan 3 menit. Kalau antri sampai 10 menit aja ngomel udah panjang lebar, udah update status. Ya kan? Sekarang kalau saya sendiri nggak pernah pakai mobil listrik sih. Kalau statusnya 20%, kamu berangkat ya ke pabrik di Bogor. Berangkat enggak? Kalau mau gambling mungkin berangkat, tapi mikirnya capek. Lah mau charging di mana? Terus kalau dikatakan di Bogor kamu ditunggu meeting. Chargingnya berapa lama? That's why saya berpikir untuk beralih ke mobil listrik enggak gampang. Tidak mudah. Perlu suatu transisi yang saya sebutkan pilihannya ya mobil hybrid. Kenapa? Ketika baterainya tinggal 30%, Anda jalan terus. Wong saya bawa mesin kok. Si mesin bisa charging dan saya tetap jalan. Kan masalahnya di situ. Jadi saya yakin bahwa saya sendiri berpikir hybrid ini adalah transisi sebelum kita berpindah ke mobil listrik. Dan tadi saya awali dengan statement Elon Musk yang dagangannya memang mobil listrik. Saya barusan mendapatkan berita bahwa di New York yang mobilnya terdaftar 2 juta lebih, mobil listrik yang terdaftar baru 2.100 unit. Lah kok itu Big Apple loh. Anda kan tahu New York di mana? Di tempatnya Elon Musk kan? Kenapa? Ternyata statement saya soal lifestyle itu nggak salah-salah amat. Di New York, apartemen itu belum tentu menyediakan tempat parkir. They have to park 3 or 4 blocks away. Nah lo, kalau apartemennya tidak punya tempat parkir, terus dia parkirnya kalau 1-2 blok katanya sudah, wah syukur alhamdulillah. Kalau parkirnya 3-4 blok mau numpang ngecharge di mana? Dan kalau kita belajar dari dunia perkembangan kendaraan listrik, saya seringkali paling suka mengambil gambar, mengambil picture tentang Norway. 20 tahun yang lalu Norway sudah mulai
starting build up their ecosystem, tempat charging. Tapi sampai hari ini mereka tidak bisa menghapuskan penjualan mobil berbahan bakar fosil. Masih ada di atas 20%, 23-25%. Artinya apa? Perlu waktu. Perlu waktu. Dan ketika kita ingin mengambil bagian, tadi dikatakan bahwa Indonesia sudah sepakat untuk menurunkan emisi. Hybrid kan juga menurunkan emisi, walaupun masih memakai bahan bakar. Jadi yang sekarang penting juga diperhatikan adalah bahan bakarnya itu kualitasnya seperti apa. Ini kan penting. Jadi ketika hybrid berjalan dengan tenaga baterainya dan pada titik tertentu biasanya 20 di bawah sedikit di bawah 20% engine akan start on. Bahan bakarnya seperti apa yang Anda beli? Pertalite. Saya paling gemes kalau bahas soal Pertalite. Karena emisinya jorok dah pasti. Atau Pertamax. Jadi Anda mengambil bagian di situ apa tidak? Dan kalau Anda memilih hybrid, ketika Anda berjalan di dalam kota, ketika speed tidak terlalu tinggi dan driving style Anda baik, maka kendaraan hybrid akan berjalan dengan tenaga baterai. Anda tidak menghidupkan mesinnya. Setelah jarak tertentu, baterai sudah mulai drop, baru automatically mesin akan hidup untuk melakukan charging. Jadi buat saya hybrid ini adalah transisi yang baik, pilihan yang tepat sambil kita menunggu pemerintah mempersiapkan infrastruktur. Itu kuncinya. Dan kita kan nggak perlu seperti yang tadi saya ceritakan, walaupun saya pernah ketemu sih sama komunitasnya Wuling. Ada satu bapak dengan bangganya, saya pakai Wuling sampai Denpasar. Wow. Saya suruh ke Bogor aja bingung, pakai Wuling Air, dia sampai Denpasar. Ya, suatu saat kita akan ke sana. Tapi saat ini pilihan terbaik menurut saya adalah hybrid. Hanya saja, maaf nih ada Bapak dari Astra nih, Pak Anton. Hybrid di Indonesia masih mahal. Di luar hybrid enggak mahal, tadi malah dikasih contoh di Thailand lagi. Yang harganya sama. Jadi sebetulnya kalau kita berbahas sama-sama di sini, ya kita himbaulah pada pemerintah supaya pajaknya bisa dihilangkan, untuk yang listrik bagaimana, yang hybrid bagaimana, supaya lebih terjangkau. Kalau tidak kan hanya menjadi angan-angan. Wah kepingin ya suatu hari punya mobil listrik atau wah yang hybrid nih. Tapi masih mahal. Dan yang menjadi kendala saat ini saya pikir adalah kendaraan hybrid itu kalau bisa seperti Thailand, harganya sama, kita tentu masyarakat tidak perlu promosi juga bisa dikurangin Pak. Beli sendiri, wong bisa ngirit kok,
kalau bicara soal emisi, rasanya sih di negara kita nggak banyak sih yang suka bahas itu gitu. Tapi kalau bicara ngirit, nggak pakai disuruh pasti akan beli gitu, ya kan? Soal maintenance, ya masih punya mesin, tentunya sudah tidak lagi semahal kendaraan konvensional, dan yang saya terpikir oleh saya adalah soal resale value. Masyarakat pada umumnya masih khawatir dengan baterai, hybrid masih punya baterai yang perlu dipikirkan, walaupun sekarang lifetime-nya sudah di atas 8 tahun, dan kalau rusak pun bisa diganti per sel. Jadi ya tadi Bapak memang khawatir sih, kalau membiayai padahal baterainya aja 40% lah, itu mau ngapain gitu kan. Sekarang sudah bisa diganti per sel. Jadi bisa dikurangi lah kekhawatiran. Yang perlu dipikirkan adalah, tadi juga sudah disebutkan bahwa rata-rata kita masyarakat Indonesia memakai kendaraan selama 5 tahun, kalau baterainya 8 tahun kan masih punya lifetime Pak. Iya kan? Nggak khawatir-khawatir amat, ketimbang 10 tahun, 12 tahun yang lalu, baterai begitu rusak, mesti tendang sama mobil-mobilnya itu, ke tong sampah. Jadi ya, yang satu hal yang paling dikhawatirkan menurut saya bagi masyarakat adalah masalah resale value yang belum jelas, kan belum terbentuk. Tadi dikatakan Innova Hybrid terjual banyak, kan terbentuknya secondary market kan mungkin 2-3 tahun lagi ya Pak. Tapi ketika populationnya naik, secondary market pasti akan jelas, dan Bapak di pembiayaan pasti lebih tenang hidupnya lah. Mungkin dari saya itu dulu, nanti mungkin ada bisa diteruskan dengan tanya jawab. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Bebin. Jadi memang problemnya adalah tadi soal lifestyle ya, artinya perilaku juga, dan kendala utama adalah bagaimana dari sisi infrastrukturnya ya, artinya orang itu belum confidence kalau nanti baterainya lemah, ngecasnya di mana, dan belum banyak dan perlu waktu lama ya. Jadi itu satu hal. Sama tadi yang disoroti Pak Bebin itu adalah dari sisi resale value-nya. Jadi secondary market-nya belum terbentuk karena ini masih di sisi awal. Nah, tadi kalau Bapak juga setuju soal subsidi. Pak Bebin, kalau bagaimana subsidi itu tidak memberikan persepsi bagi publik ya bahwa ini kan mahal. Artinya yang bisa beli mobil ini kan orang kaya. Bagaimana orang nanti tidak punya pandangan bahwa insentifnya itu harus adil. Jangan ini kok pemerintah mensubsidi orang kaya ya. Nah, apalagi ini mau pemilu Pak. Nah, bagaimana bentuk subsidi yang lebih adil dari sisi harga kalau kita mau menyamakan dengan Thailand, menurut Pak Bebin? Jadi gini Pak, saya melihat ya memang di publik mengertinya sebagai subsidi atau insentif, ya kan. Tapi karena kebetulan saya pernah di industri ini, saya melihatnya dari sisi perpajakan Pak. Ya, ketika pajak untuk kendaraan, apapun itu, mobil, motor, truk, dan sebagainya, itu berlapis-lapis seperti di negara kita, ini rada susah untuk menekan biaya. Jadi memang harus dimulai dari sisi pemerintah Pak. Untuk kendaraan listrik yang diproduksi di negara kita, karena ini kita kan bicara soal industrinya, bicara soal memberikan lapangan kerja, ya kan? Itu sekian misalnya, atau katakanlah pajak apa dihapuskan, pajak barang mewah apa gitu ya. Kan sekarang ini kan berlapis-lapis. Itu untuk yang mobil, saya setuju
yang mobil listrik dengan hybrid dibedakan. Saya setuju, karena si hybrid masih beli bensin, masih memberikan polusi. Listrik, zero emission, ya kan? Lah, yang beli bensin ini kan ya sebagian masih ada bensin subsidi dan sebagainya lah. Itu cerita belakangnya. Tapi kalau itu bisa terjadi sehingga harga hybrid di luar sana, ya tadi kebetulan yang diambil contoh kan Thailand, kendaraan berbahan bakar fosil dengan hybrid sama. Tapi di luar sana paling banter selisihnya mungkin 10 juta, 20 juta, that's it gitu. Sehingga masyarakat akan dengan mudah berhitung. Berhitungnya apa sih? Saya membayar di muka 10 juta lebih mahal atau 20 juta lebih mahal, sementara perjalanan saya atau pemakaian saya dalam 1 bulan katakanlah 10 ribu mah banyak, setahun kali ya, 10 apa 20 ribu setahun, selisihnya kan untuk mengkompensasi yang saya bayar 10-20 juta di muka. Sehingga masyarakat pun mudah gitu membuat, kalau sekarang kan awang-awangan Pak, kalau orang Jawa bilang, waduh harganya sekian, gimana ngebalance-nya dengan pemakaian saya. Kira-kira seperti itu Pak.